Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayatul lahu kun fayakun. Fasyubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Guru semuanya, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seringkali saya sampaikan, alhamdulillah mata kita masih jelas untuk melihat. Yang pada masanya nanti mata kita mungkin akan tidak jelas untuk melihat. Alhamdulillah telinga kita masih jelas untuk mendengar. Yang pada masanya nanti mungkin akan sulit untuk mendengar. Alhamdulillah hidung kita masih bisa menghirup udara gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mulut kita masih berbicara dengan lantang, yang mungkin pada masanya nanti mulut kita akan terkunci. Alhamdulillah tangan kita masih bisa untuk bergerak. Alhamdulillah tangan kita masih bisa untuk berbuat sesuatu yang baik. Alhamdulillah tangan kita masih bisa melakukan sesuatu yang kita harapkan. Alhamdulillah kaki kita masih kuat untuk berjalan kemana yang kita mau, yang mungkin pada masanya nanti kita akan di atas kursi roda, tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah hati kita masih bisa untuk berniat yang baik. Alhamdulillah hati kita juga masih berpikir yang baik, berpikir yang jernih menggunakan hati. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu semuanya, bahwa semua apa yang ada di dalam diri kita, mulai dari mata kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucap, apa yang kita hirup, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, apa yang kita lakukan dengan kaki kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Pak Supri menyampaikan bahwasanya tujuan kita hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seharusnya kita melihat sesuatu yang mendapatkan manfaat, kita mendengar sesuatu yang mendatangkan manfaat, kita berucap seharusnya yang sesuatu yang mendatangkan manfaat. Maka ada yang menyampaikan kalau misalkan kita tidak bisa berbuat baik, maka kita lebih baik diam. Ya, itu adalah alangkah lebih baiknya daripada memberikan sebuah kemudorotan yang nantinya akan kembali kepada diri kita. Karena di dalam ayat Allah menyampaikan li ngamali walakum ngamalukum antum bayuna mimma a'malu wa ana bayinu ma ta'malu. Jadi intinya itu, saya tidak menanggung dosa Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya juga tidak menanggung dosa saya. Ya. Jadi semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya manusia hidup itu memiliki beberapa fase atau beberapa tahapan yang itu harus dilewati oleh seluruh manusia. Ya, seluruh manusia dilewati oleh seluruh manusia. Fase yang pertama itu adalah alam ruh. Ini adalah menjadi alam yang pertama, dan itu adalah menjadi kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pemikiran saya, semoga salah. Jadi mungkin Allah itu memiliki perpustakaan. Perpustakaan itu isinya banyak sekali segala sesuatu yang menjadi kehendaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ruh. Dan ketika masih di alam ruh, maka kita sebenarnya sudah terikat, sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita hidup itu harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-A'raf Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami."
kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Allah. Jadi sebenarnya ketika di alam ruh itu kita sudah diikat oleh Allah bahwasanya kita hidup itu harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyepadankan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama di alam ruh. Nah, setelah di alam ruh, maka alam yang kedua yang kita akan lewati adalah alam rahim. Tidak ada manusia yang terlahirkan ke dunia tidak melewati fase ini. Tahu-tahu datang misalkan dari luar angkasa misalkan, ya kan, langsung sampai misalkan menjadi orang kan. Tetapi memang ada fasenya, yaitu alam rahim atau alam kandungan. Jadi semuanya melewati itu, ya, melewati yang namanya alam rahim, ya, itu seperti itu. Dan di alam rahim itu, ya, di alam rahim itu ditiupkan ruh ketika umur 4 bulan. Jadi kalau ada ibu yang mengandung, kalau sudah umur 4 bulan itu adalah sudah mulai bergerak, ya, sudah ada ruhnya, sudah dimasukkan ruhnya. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi ketika umur di dalam alam kandungan, Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik, dikasih yang namanya ruh. Ya. Nah, setelah di alam ruh, ya, di alam ruh, setelah sekitar 9 bulan 10 hari tahapan itu sudah terlewati, maka kita terlahirkan. Jadi fase yang selanjutnya adalah alam dunia. Jadi kita itu baru melewati fase yang ketiga. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam kandungan, yang ketiga adalah alam dunia. Ya, inilah dunia, ya, inilah yang namanya dunia. Tadi di awal saya sampaikan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha nganin nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi ya inilah yang namanya dunia. Kalau misalkan kita tidak terkontrol, kita tidak mampu mengendalikan apa yang ada di dunia, ya kita tidak bisa apa-apa. Kita tertipu oleh dunia, ya, tertipu dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Allah yang ada di dunia. Ya, inilah yang namanya dunia. Nah, setelah kita dikasih perumpamaan tadi, kita di dunia mungkin bisa berumur panjang, harapannya panjang, terus ada yang pendek dan sebagainya. Itu adalah sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak bisa memilih. Kita terlahirkan laki-laki, kita terlahirkan perempuan, kita dilahirkan di keluarga yang kaya, kita dilahirkan di keluarga yang miskin dan lain sebagainya. Kita tidak memilih karena itu sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu seperti itu. Nah, setelah dengan kita melewati yang namanya dunia, maka untuk yang selanjutnya adalah alam kubur. Nah, sebagai syarat untuk masuk ke alam kubur itu adalah yang namanya kematian. Seharusnya kita mendekati kematian itu seharusnya kita senang. Karena apa? Kita akan kembali kepada Allah. Tadi saya sampaikan, saya berangkat dari rumah, kita berangkat dari Allah,
kita sampai di dunia, kita sampai di sekolah, terus nanti kita akan pulang ke rumah. Nah, seharusnya ketika kita mati pun seharusnya kita semakin senang, tetapi kita itu biasanya sedih. Ya. Apa yang disedihkan dari diri kita? Ya mungkin karena kita cinta kepada siapa? Cinta pada dunia. Jadi seolah-olah kita takut meninggalkan yang namanya dunia. Ya, karena yang namanya dunia itu, yaitu tadi memperdaya. Tetapi segala sesuatu yang ada di dunia itu kemungkinan dan insya Allah tidak dibawa. Keluarga yang kita sayangi, harta kita, amal kita, jabatan kita, semuanya yang melekat pada diri kita itu kemungkinan tidak dibawa. Ya, kemungkinan tidak dibawa, dan saya yakin pun tidak dibawa. Ya, kalau misalkan orang tua kita atau keluarga kita sayang sekali dengan kita, misalkan kita sudah terbujur kabut, sudah tidak ada nafasnya, sudah tidak apa-apanya, biasanya kita sudah tidak apa-apa, ya kan? Mau kita mungkin saja tidur bersamanya 1 jam saja dengan orang yang sudah meninggal, mungkin kita tidak mau, apalagi sehari. Misalkan setelah itu, setelah dimandikan, setelah dikafani, setelah disolatkan dan sebagainya, maka dipercepat untuk dimakamkan. Siapa yang mau menemani kita, mungkin oke lah mobil kita ikut ke dalam parkiran kuburan atau parkiran makam. Keluarga kita mungkin ada di atas kuburan kita, sedangkan kita masuk ke dalam liang lahat kita yang sudah kita siapkan. Ukurannya mungkin ya kalau di kita ya mungkin ukuran 2x1 meter. Itu sebagai rumah kita yang terbaik. Saya kadang-kadang berpikir kayak gini. Ini cuma pikiran saya. Apa ya yang saya akan lakukan di hari yang pertama di tempat yang gelap, di tempat yang sempit? Ya, mungkin ketika itu hujan. Setelah kita dimakamkan, kita diinjak-injak, kita cuma dikasih nisan. Setelah itu ditinggalkan. Tidak ada yang bersama kita kecuali amalan kita. Keluar tadi mobil yang bagus dibawa pulang. Kan emang kan sudah kuburan. Terus keluarga kita yang sayang sekali dengan kita juga akan meninggalkan kita. Ya. Jadi apa saja yang kita sayangi dan bersifat keduniawian itu sifatnya memperdaya semua. Ya, tapi setidaknya kita jangan meninggalkan yang namanya dunia. Jangan lupa dia ngajaripun kanggutan akhirat bae mau bobo berjalan misalkan, itu ya salah. Ya. Jadi kita pun ketika kita hidup di dunia juga kita harus menikmati fasilitas yang ada di dunia, tetapi ada jangka yang lebih panjang, ada yang lebih abadi, yaitu kita akan kembali kepada Allah. Setidaknya kita membawa bekal untuk perjalanan yang panjang. Ya, itu seperti itu. Nah, gambaran dari kematian itu di beberapa hadis disampaikan, gambarannya adalah gambaran kematian itu seperti menguliti hewan hidup-hidup. Jadi yang namanya mati itu katanya sakit. Tapi saya nggak tahu karena saya juga belum melewati itu. Tapi kemungkinan sakit, ya kan? Dan sedikit sekali yang kembali. Nah, setelah itu ada juga yang menyampaikan seperti tebasan pedang di tempat yang sama sebanyak 100 kali. Itu gambaran dari yang namanya kematian. Jadi yang namanya sakaratul maut itu sangatlah sakit. Maka dari itu biar kita nggak sakit, kita perbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi sebagai syarat untuk masuk ke alam kubur yaitu adalah kematian, gambarnya itu. Yang dibawa adalah cuma amal kita selama kita hidup, ya, amal perbuatan kita yang nantinya akan selalu menolong kita atau akan selalu membersamai kita. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia kita tinggalkan semuanya. Nah, setelah masuk ke dalam alam kubur, maka kita itu akan melewati hari-hari, ya, untuk sampai ke dalam surganya Allah, untuk kembali kepada Allah. Itu ada beberapa hari yang akan kita lewati. Jadi ketika kita di alam kubur itu, ketika kita masuk, mungkin ini mohon maaf kalau misalkan salah. Dulu ketika saya kecil itu pernah pernah dikasih kisi-kisi. Nanti kalau misalkan di alam kubur ada didatangi oleh 2 malaikat munkar nakir. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka jawab Allah. Siapa nabimu, maka jawab Nabi Muhammad
Muhammad. Apa kitabmu? Maka jawabnya Al-Quran. Terus di mana kiblatmu? Yaitu Ka'bah. Siapa saudaramu? Yaitu kaum muslimin dan muslimat. Itu katanya menjadi password untuk mendapatkan yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur. Jadi di alam kubur pun kita sudah mendapatkan kenikmatan dan kita sudah juga mendapatkan yang namanya azab, atau mungkin bisa dikatakan siksaan lah di alam kubur. Ini belum sampai ke dalam surga dan neraka, masih panjang. Ya, jadi itu dalam kubur. Maka dari itu passwordnya itu kita pelajari sekarang. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah, ya kan? Siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kemarin ketika Pak Amir menyampaikan bahwa syarat yang pertama untuk menjadi seorang muslim adalah syahadat. Karena apa? Syahadat itu sebagai kunci. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi berarti kita hidup pada zaman Nabi Muhammad. Karena apa? Ketika nanti kita di padang mahsyar, kemungkinan kita dikelompokkan. Ini umatnya Nabi Ibrahim, ini umatnya Nabi Musa, ini umatnya Nabi Isa, ini umatnya Nabi Adam, ini umatnya Nabi Harun, misalkan. Itu seperti itu. Ya, jadi itulah pentingnya yang namanya syahadat. Jadi syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena kita hidup pada zaman Nabi Muhammad. Kemungkinan ketika kita hidup pada zaman Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah, karena Pak Musa sebagai rasulnya. Ya, karena rasul itu nantinya akan memberikan sebuah syafaat bagi kaum-kaumnya. Tetapi Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang pamungkas, Nabi yang terakhir, yang nantinya bisa memberikan syafaat untuk seluruh umat manusia. Nah, setelah kita masuk ke dalam kubur, kita mendapatkan nikmat kubur, siksa kubur, maka untuk fase yang pertama itu, ya, untuk fase yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Jadi sebelum ke Yaumul Ba'ats itu, manusia ketika pada umur 4 bulan itu perut itu dimasukkan, ya. Setelah 9 bulan 10 hari dikeluarkan, setelah itu kita di dunia, setelah itu kita dimatikan oleh Allah, dan yang diambil itu ruhnya, jasad kita itu mati. Jadi kalau logika yang saya pakai seperti ini, misalkan saya naik motor dari rumah, misalkan, nggak taunya dia di pala, misalkan nyerempet orang, kira-kira yang dimarahi itu orangnya atau motornya? Kemungkinan kita berpikir itu pasti orangnya. Nggak mungkin motornya yang akan disuruh mempertanggungjawabkan. Dan kita pun sama, ketika kita hidup, ya, kita hidup di dunia, kita sudah dalam bentuk seperti ini, ada jasad secara lahiriah, ada ruh yang mengendalikan kita, yang nanti akan kembali ke dalam kepada Allah SWT, dan ruh kita, jasad kita nanti akan kembali pada tanah. Karena pada dasarnya kita dari dalam tanah, sekarang di atas tanah, besok akan kembali ke dalam tanah. Ya mau tidak mau ya seperti itu. Ya kan, kalau misalkan pengen di atas tanah ya bolehlah. Tapi ya siapa yang berani lah. Ya, tapi kebanyakan di sini itu kita berasal dari dalam tanah, sekarang lagi pentas di atas tanah, terus kita nanti akan kembali ke dalam tanah. Ketika kita pentas di sini, kita ini sebagai lakon, maka setiap orang itu memiliki nama. Nah, ketika nama itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi kalau saya gampangnya itu, kalau misalkan malaikat Israel ketika nyabut nyawa itu, saya sampaikan sebagai flash disk. Flash disknya kita itu ada, yang mencatat amal baik kita di pundak kita itu ada malaikat Roki, ada malaikat Atid yang mencatat amal baik perbuatan kita. Jadi misalkan kita melakukan sesuatu dosa di tempat yang tertutup, misalkan di dalam rumah ada kamar, di dalam kamar ada kamar, di dalam kamar ada kamar, misalkan tidak ada orang yang tahu, Allah Maha tahu. Misalkan kita yang namanya kematian pun sama. Ya, misalkan kita mau karena saking takutnya kepala malaikat Israel itu, kita mau umpetan di tempat yang sangat sepi yang tidak ada orang, misalkan, ya sama saja. Karena digambarkan ketika malaikat Israel itu akan mencabut nyawa seseorang itu, diibaratkan itu adalah makanan yang ada di meja.
Misalkan mohon maaf, misalkan ibu mau makan, sudah tersedia semuanya, sudah ada nama-namanya semuanya, itu tinggal diambil. Ya, jadi misalkan mau di Amerika, mau di Australia, mau di Eropa, mau di Asia, mau di mana, itu tinggal diambil aja. Jadi tidak naik pesawat malaikat Israel itu. Ya, jadi tinggal ambil aja. Dan seharusnya kita harus sadar juga, setiap satu hari satu malam kita dipantau oleh malaikat Israel itu sebanyak 70 kali. Ya kan? Siap tidak siap harus siap. Dan malaikat Israel itu selalu mengasih surprise. Tidak, Assalamualaikum sama malaikat Israel misalkan, ya udah. Ya, kita siap-siap. Tetapi malaikat Israel itu ketika datang tidak siap-siap. Ya, penuh dengan kejutan. Ya, penuh dengan kejutan. Maka dari itu kita harus persiapkan. Ya, ketika diambil nyawa kita, ketika kita diambil ruh kita sudah siap untuk menghadap Allah, untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan selama di dunia. Ya, itu seperti itu. Nah, setelah kita mati atau dalam artian kiamat sughra, itu matinya makhluk. Jadi setiap yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Kita sebagai makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah sifatnya fana, sifatnya sebentar, sifatnya hancur, ya kan? Jadi kita itu tadi karena awal dari tanah, kita akan kembali ke dalam tanah, akan hancur lagi. Nah, setelah di alam kubur, setelah itu di alam barzah. Dalam barzah itu adalah masa di mana manusia itu menunggu sampai datangnya kiamat kubro, ya kan? Sampai datang kiamat yang paling besar itu. Ya, kiamat kubro itu akan datang itu nanti. Ya, kalau matinya diri kita, matinya saya, matinya bapak ibu semuanya, itu namanya kiamat sughra, mati kecil. Ya kan? Itu seperti itu. Kalau kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Ya. Kalau untuk gambarannya itu di dalam Quran surat An-Naml ayat ke-87, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Jadi kita itu akan datang kepada Allah ya penuh dengan kerendahan. Di dalam Quran surat Al-Muzammil, Allah berfirman di ayat yang ke-14, ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Jadi kalau misalkan, ya kita tahulah gunung itu seperti apa, ya kan? Itu seperti itu. Di dalam Quran surat Al-Ahqaf juga Allah berfirman, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Jadi kalau misalkan gunung itu dicabut, ya kan nanti dibenturkan satu sama lain. Kemarin Bu Rina menyampaikan tata surya kita sekarang masih beredar di lintasannya, pada masanya nanti itu akan saling berbenturan. Itulah yang namanya kiamat kubro. Ya, mau tidak mau itu. Nah, setelah kita melewati itu kiamat kubro, hancurnya alam semesta, maka ada beberapa hari yang akan kita lewati. Yang pertama adalah hari Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia itu dibangkitkan semuanya. Dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir siapa? Ya nanti itu akan dibangkitkan semuanya. Ya, saya mohon maaf cepat. Yang kedua adalah Yaumul Hasyr, yaitu hari di mana dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan. Jadi nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar di tempat yang sangat luas. Dan matahari itu gambarannya adalah satu jengkal di atas kita. Maka dari itu kita selalu meminta syafaat dari Nabi Muhammad SAW agar kita tidak merasa panas. Ya, agar kita tidak merasa panas. Karena berkat syafaat dari beliaulah yang nantinya menjadikan kita itu tidak panas. Dan ketika nanti kita di padang mahsyar itu akan diperlihatkan semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita ini kan mulai dari kita bayi sampai kita dimatikan, mau ngapain aja itu terlihat semuanya. Itu kayak gitu, jadi terlihat semuanya. Oh, seperti itu. Ya. Jadi gambarnya seperti itu. Diperlihatkan semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Nah, setelah diperlihatkan semuanya, maka kita tidak bisa yang namanya mengelak. Sudah ada bukti semuanya, sudah ada malaikat raqib atid, itu sudah dimasukkan ke dalam laptop, tertampilkan semuanya melihat apa yang kita lakukan. Maka
dari itu kita tidak bisa yang namanya mengelak perbuatan-perbuatan kita. Tadi saya sampaikan di awal, misalkan kita berbuat dosa atau maksiat di tempat yang tertutup, tidak ada orang yang tahu, Allah Maha tahu. Nah, setelah berkumpulnya manusia, setelah itu adalah ada yaumul hisab, dihitung. Setelah dipilih, kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, maka itu dihitung, yaumul hisab. Yang selanjutnya adalah ada yaumul mizan. Setelah dipilih, ditimbang. Ya, setelah ditimbang, ya kita tahu berat yang mana timbangan kita, apakah kebaikan kita ataukah keburukan kita. Nah, setelah itu ada yaumul fasl, yaitu hari keputusan. Jadi seperti pengadilan persis. Ya kan, ada urutannya, ada tahapannya, ada BAP-nya dan sebagainya, semuanya lengkap lah pokoknya. Hari keputusannya selanjutnya adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, setelah itu kita melewati ihdinas siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus. Tinggal kita itu, ini mungkin cuma gambaran saya aja, kita mampu melewati dengan mudah, ada yang sulit. Itu tergantung amal perbuatan kita. Karena surga itu adalah sesuatu yang suci, dan kita dan boleh dimasuki oleh sesuatu yang suci juga. Jadi kalau misalkan saya berangkat dari rumah dalam keadaan bersih, ya kan, mungkin dikeroyak, mungkin di mana kita kotor, kita di sekolah kotor dan sebagainya. Ketika kita mau masuk ke dalam rumah, seharusnya kita cuci tangan, kita mandi dulu, kita bersih dulu, pakaian ganti dulu dan sebagainya, baru boleh masuk. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi kalau di masjid pun sama. Ya, kalau misalnya kita masuk masjid, kalau dalam kondisi tidak suci, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Keterkaitan dengan Al-Quran kemarin yang disampaikan sama Bu Lina, kenapa kita sulit untuk membaca Al-Quran? Mungkin, mohon maaf ini ya, ini mohon maaf, saya jadi saya, mungkin banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekhilafan, banyak sekali dosa. Karena apa? Al-Quran itu adalah sesuatu yang suci, karena kalam Allah, ya, dan hanya mudah dihafal oleh orang yang sudah suci. Kalau kata Bu Yuni, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Ya, itu jadi maksudnya ke situ. Jadi apa? Dalam debu. Ya, jadi itu sebagai gambarannya. Jadi surga itu sesuatu yang sangat suci. Kita tidak bisa masuk sebelum kita dicuci dulu. Dicuci di mana? Di neraka. Ya, mau tidak mau harus seperti itu. Kalau misalkan kita kotor, baju kita kotor, semakin kotor maka semakin lama nyucinya. Kalau misalkan baju kita tidak terlalu kotor, ya sebentar. Itu gambarannya. Ya, itu seperti itu. Maka dari itu kita harus berpikir apakah diri kita sudah suci dan sebagainya. Kalau saya banyak sekali kekhilafan, banyak sekali dosa dan sebagainya, maka dari itu saya selalu untuk memperbaiki diri. Ya. Setelah itu kita masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi keyakinan saya kita masuk semuanya ke dalam surganya Allah setelah dibersihkan di dalam neraka. Ya, itu seperti itu. Tinggal lama atau sebentar itu tergantung kita ketika kita di dunia, sebentar atau lama. Kalau saya ya pengennya sebentar saja. Ya. Tapi nggak tahu itu karena sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk gambaran surga saya sampaikan di dalam hadis qudsi, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khadara ala qalbi bashar. Surga itu gambarannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ke liburan, kalau misalkan ke Raja Ampat misalkan, oh ini surga dunia misalkan, itu bukan surga karena masih terlihat oleh mata. Ya, jadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Itu yang namanya gambaran dari surga. Di sini ada pun surga yang menempati disebutkan oleh Allah, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Adn, ada Jannatul Khulud, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Na'im. Ya. Nah, kalau kita sebagai penghuni surga namanya Ahlul Jannah. Nah, gambaran dari neraka itu disebutkan itu kalau tadi ada 5 tingkatan, kalau neraka itu lebih banyak, ada 8 tingkatan. Mungkin ini gambaran bahwasanya neraka itu lebih banyak isinya.
Yang pertama ada neraka Wail, ada neraka Hawiyah, ada neraka Lazza, ada neraka Syair, ada neraka Syakor, ada neraka Hutomah, ada neraka Jahim, ada neraka Jahannam. Ya, itu ada. Tinggal dipilih mau yang mana ya kan? Ya kan, mau yang surga atau neraka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, sih ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya Eri, bila kita Assalamualaikum.